Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taysirul Allam Syarh Umdatul Ahkam min kalami khairil anam alaihi salatu wassalam. Pembahasan kita masih berkisar tentang Kitabul Janaiz, yaitu penjelasan tentang jenazah, dan tepatnya pada kesempatan yang baik ini kita akan memasuki bab yang baru disebutkan oleh muallif atau musannif rahimanallahu wa iyyahu, babun fi mauqifil imami minal mayyiti, yaitu bab penjelasan tentang posisi imam. Di manakah posisi imam ini apabila dia sedang menyolati si mayit. Disebutkan satu hadis saja dalam bab ini yang merupakan hadis tunggal, disebutkan oleh musannif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu as-sittuna ba'dal mi'ati, hadis yang ke-160. Jadi hadis yang ke-160 ini akan menjelaskan kepada kita posisi imam, ya. Di manakah posisi imam apabila jenazah tersebut adalah seorang perempuan. Saya bacakan hadisnya. An Samurata binti ibni Jundubin radhiyallahu anhu qala, Sallaitu wara'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wastaha. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat yang mulia, yaitu bernama Samurah. Nama lengkapnya adalah Samurah ibnu Jundub ibnu Hilal Al-Fazzari. Saya ulangi, Samurah bin Jundub bin Hilal Al-Fazzari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia,
Beliau pernah tinggal di Basrah, di kota Basrah di Irak. Sampai beliau meninggal di kota tersebut pada tahun 58 Hijriah. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki ilmu yang sangat dalam dan sangat luas. Beliau adalah orang yang amanah dan jujur radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, Sallaitu wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha. Bahwasannya, kata Samurah radhiyallahu anhu, saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati seorang perempuan. Ya. Dikatakan bahwasanya seorang perempuan itu adalah Ummu Ka'ab al-Ansariyah, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, bahwasanya beliau adalah Ummu Ka'ab al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, perempuan tersebut matat fi nifasiha. Perempuan tersebut meninggal dunia ya karena sebab nifas, atau ketika perempuan tersebut dalam kondisi nifas. Nifas bagaimana dimaklumi, yaitu darah nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran, setelah persalinan. Ya. Nah, Nabi SAW menyolati Ummu Ka'ab al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha tersebut, yang dimana di belakang Nabi SAW ada sahabat yang bernama Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Samurah radhiyallahu anhu menjelaskan di manakah posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyolati jenazah tersebut. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, faqama wastaha. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah jenazah tersebut. Ya. Wastaha, yakni di tengah, maksudnya di arah dada jenazah perempuan tersebut. Ya. Ini apabila jenazahnya wanita atau perempuan. Jadi posisi imam berada di tengah atau di arah dadanya. Ya. Bagaimana kalau lelaki, akan dijelaskan nanti oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, jadi hadis yang agung ini ya, dijelaskan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, ada beberapa pelajaran atau intisari dari hadis Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, as-salatu 'alal janazati wa masyru'iyyatuha. Hadis ini menjelaskan yaitu disyariatkannya menyolati jenazah. Ya, disyariatkannya mensolati jenazah. Yang kedua, anna mawqifal imami minal mar'ati yakunu wastaha, sawa'un matat fi nifasin aw ghairihi. Yang kedua, bahwasanya posisi imam apabila jenazah tersebut perempuan, maka posisi imam adalah di tengah atau di arah dadanya, di tengah jenazah tersebut. Sawa'un matat fi nifasin aw ghairihi, baik perempuan tersebut meninggal ketika nifas maupun selain nifas. Ya. Kematiannya dikarenakan
atau disebabkan nifas atau selain nifas. Yang jelas apabila jenazah perempuan atau wanita, posisi imam adalah di tengah jenazah tersebut atau di arah dadanya. Fal-ibratu minal hadithi wasfuha bi annaha imra'atun la bi kauniha nufasa fa innahu wasfun ghairu mu'tabarin bittifaq. Jadi ibrahnya yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini, ya, alasannya posisi imam itu di tengah karena jenazahnya adalah perempuan, bukan karena nifasnya, bukan karena jenazah tersebut, wanita tersebut karena dalam kondisi atau saat nifas, bukan. Ya, karena sifat semacam itu, alasan semacam itu ghairu mu'tabarah bittifaq. Ya, sesuatu yang alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam artian bahwasanya hal itu adalah sifat yang tidak merupakan kesepakatan, bukan kesepakatan ya para pakar-pakar fikih. Ya. Jadi karena alasannya adalah karena perempuan. Sehingga posisi imam itu adalah di tengah, ya. Di tengah jenazah, ya, di tengah, yaitu di arah dadanya perempuan tersebut. Dan itu yang diamalkan oleh kaum muslimin, ya, di penjuru dunia, ya. Berdasarkan hadis Samurah bin Jundub yang kita baca ini. Yang ketiga, anna nufasa'a wa in hazati syahadah bimautiha fi nifasiha yusalla 'alaiha fala ta'khudhu hukma syahidil ma'rakati. Perempuan-perempuan yang nifas, ya, walaupun mencapai dan memperoleh mati syahid, ya, karena nifasnya tadi itu tetap aja disolati, ya, tetap saja disolati dan tidak mengambil hukum seperti orang yang gugur di medan peperangan. Yang keempat, allala ba'duhum al-hikmata fil wuqufi wastal mar'ati bi annahu astaru laha minan nas. Sebagian para ahli ilmu menjelaskan alasan kenapa hikmahnya posisi imam itu posisinya di tengah, ya. Berdirinya imam atau posisi imam itu kok di tengah perempuan, di arah dadanya. Di antaranya adalah bi annahu astaru laha minan nas. Karena posisi imam semacam itu adalah lebih tertutup bagi jenazah perempuan tersebut dari pandangan dan penglihatan orang lain. Ya. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan suatu faedah yang penting sekali sebagai tambahan penjelasan dari keterangan yang sudah berlalu. Disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, mauqiful imami minar rajuli iza'a ra'sihi. Ya. Kalau tadi menjelaskan tentang posisi imam ketika jenazahnya adalah wanita atau perempuan, ya, di tengah. Nah, sekarang penjelasan posisi imam apabila jenazah tersebut lelaki. Kata beliau, maqiful imami minar rajuli iza'a ra'sihi. Posisi imam apabila jenazah itu lelaki persis di arah kepalanya. Di arah kepala si mayit lelaki tersebut. Ya. Apa dasarnya? Lima rawat Tirmidzi wa hassanahu. Berdasarkan riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi rahimanallahu wa iyyahu memvonis bahwasanya hadis ini adalah hadisun hasan.
anna Anasan shalla ala rajulin, bahwasanya Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, salat kepada seorang, menyolati seseorang jenazah lelaki, faqama inda ra'sihi. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, posisi beliau adalah di arah kepalanya. Thumma shalla ala imra'atin faqama hiyala wastis sariri. Kemudian tatkala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyolati seorang jenazah perempuan, beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berdiri di posisi, ya, tengah serir, yaitu tempat tidurnya atau tempat jenazah wanita tersebut, di tengahnya. Ya, jadi ke arah dadanya. Faqala Al-Ala ibnu Ziyad, maka bertanya Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi, ya, hakadha ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-janazati maqamaka minha wa minar rajuli maqamaka minhu. Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi rahimanallahu wa iyyahu bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, apakah demikian Anda melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sallallahu alaihi wasallam menyolati seorang jenazah perempuan, posisinya seperti kamu tadi? Dan apakah kamu juga melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, posisi beliau sallallahu alaihi wasallam ketika jenazah tersebut lelaki seperti yang Anda lakukan tadi? Qala, jawab Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, na'am, iya, ya, betul. Posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sallallahu alaihi wasallam menyolati seorang jenazah perempuan, beliau di tengahnya, di arah dadanya, seperti yang saya lakukan, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Demikian pula tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami dan menyolati seorang jenazah lelaki, beliau posisinya berada di kepalanya, sebagaimana yang saya lakukan tadi. Ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu membenarkan ucapan, ya, Ala bin Ziyad Al-Adawi radhiyallahu taala anhu wa rahimahu, ya, bahwasannya apa yang dilakukan Anas bin Malik radhiyallahu taala sesuai dengan apa yang beliau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Kemudian faedah berikutnya disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, wa idza istama'a janaizu fayakfihim salatan wahidatan. Apabila jenazahnya banyak, ya, berkumpul sekian orang jenazah, maka cukup dengan melakukan sekali solat saja. Ya. Wa in kanu naw'an wahidan quddima ila al-imami afdaluhum bi'ilmin aw tuqan aw sinnin. Apabila jenazah tersebut satu macam, lelaki semuanya misalkan atau perempuan semuanya misalkan, maka yang diutamakan, didekatkan dengan imam itu adalah orang yang paling utama di antara mereka, baik itu dari sisi keilmuannya atau ketakwaannya atau mungkin dari segi umurnya. Ya. Wa in kanu rijalan wa nisaan quddima ar-rijalu 'ala an-nisa. Apabila mereka ada lelaki ada perempuan, jenazahnya ada lelaki ada perempuan, maka yang harus diutamakan, ya, yang didekatkan dengan posisi imam itu adalah lelaki baru jenazah perempuan.
Ya. Kaum lelaki, jenazah lelaki, baru berikutnya adalah jenazah perempuan. Wassalatu 'alal janazati syafa'atun minal musallina lil mayyiti. Bahwasannya mensolati jenazah itu adalah sebagai syafaat bagi si mayit. Memberikan syafaat pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayanbaghi ikhlasud du'a wa ihdharul qalbi. Ya. Maka hendaknya bagi orang yang menyolati jenazah tersebut harus diasih dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas mendoakan si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Wa ihdharil qalbi, dan menghadirkan hatinya. Bukan sekedar diucapkan saja, tapi dia menghayati apa doa yang diberikan atau dipersembahkan untuk si mayit tersebut. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah. Warhamhu, berikanlah rahmat pada dia, ya. Wa'afi wa'fu anhu, dan ampunilah dia, ya Allah. La'alla Allah an yatajawaza anhu wa yamhu anhu dhunubahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menghapuskan dosa dan nodanya. Inda khuruji minad dunya, ketika dia keluar dari dunia yang fana ini. Jadi dengan mendoakan si mayit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mayit tersebut, ya, ketika dia meninggalkan dunia yang penuh dengan kefanaan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian maka pembahasan tentang posisi imam sudah selesai. Kita akan memasuki bab yang baru. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu, babun fi tahrimit tasakhuti bil fi'li wal qawli. Bab penjelasan tentang larangan marah, baik itu dengan ucapan maupun dengan tutur kata. Kata-kata tahrim menunjukkan bahwasanya haram. Ya. Tidak boleh seorang marah. Haram hukumnya marah karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ada beberapa hadis dalam bab ini disebutkan oleh musannif rahimanallahu wa iyyahu. Di antaranya adalah hadis yang pertama, dan yang kedua ini adalah mirip sehingga disejajarkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimanallahu wa iyyahu. Adapun yang pertama, hadis yang pertama, qala al-musannif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu al-hadi wa sittuna ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-161. Sekali lagi bahwasanya hadis ini akan menjelaskan kepada kita hukum marah ketika mendapatkan musibah. Ya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Musa Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal haqilati wal haliqati wasyaqati. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Siapa nama beliau disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu atau musannif rahimanallahu wa iyyahu, bahwasannya Abu Musa Al-Asy'ari yang lebih terkenal namanya daripada, atau kunyah yang lebih terkenal daripada namanya, nama beliau adalah Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Ya. Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Tentang terjemahan beliau sudah berlalu pada hadis-hadis yang sudah lewat.
radhiyallahu an, semoga Allah SWT meridai kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a. Ya, kata-kata bari'a ay tabarra'a, bermakna takhalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan diri. Membebaskan diri dari apa? Disebutkan dalam hadis ini ada 3 hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan dirinya dari 3 hal. Apa itu? Yang pertama, minas saliqati. Apa itu as-saliqah? Disebutkan oleh musannif rahimanallahu wa iyyahu, as-saliqatu allati rafa'a sautaha indal musibati. Yaitu perempuan yang mengangkat suaranya ketika menimpa atau ditimpa musibah. Ya. Seorang perempuan yang mengangkat suaranya dengan suara yang keras, ya, ketika ditimpa musibah, seakan-akan dia berontak, tidak terima, gelisah, sakit hati dengan musibah yang diterimanya. Ini yang pertama. Dan 3-tiganya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perempuan atau wanita, karena memang acap kali perempuan tidak sabar tatkala mendapatkan musibah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepada perempuan tersebut. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan diri dari pertama as-saliqah, yaitu perempuan atau wanita yang mengangkat suaranya ketika ditimpa musibah, berteriak dengan suara yang keras, menangis dengan jeritan yang luar biasa, meratapi, menjerit, seakan-akan dia tidak terima dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal haliqati. Al haliqah disebutkan di sini oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, allati tahliku sya'raha au tantifuhu min syiddatil jaz'i wal hala'i. Yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan diri dari perempuan yang mencukur rambutnya atau mencabut rambutnya atau mencabut-cabut rambutnya, ya, min syiddatil jaz'i wal hala', karena tidak sabar dan gelisah, karena kegelisahan yang sangat dalam, ya, karena berkeluh kesah, tidak terima dengan qada dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terima tatkala dia mendapatkan musibah. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan diri dari perempuan tersebut. Mencabut-cabut rambutnya, ya, atau mungkin apa dalam bahasa Jawa menjambak, ya, memegang rambutnya dengan kuat-kuat, dengan penuh keluh kesah, ya, sedih hati yang sangat dalam, tidak sabar dengan musibah yang dia timpa atau yang musibah yang menimpa padanya, baik kematian saudaranya atau keluarganya atau kerabat dekatnya. Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan diri dari perempuan tersebut, menunjukkan bahwasanya hal itu adalah perbuatan dosa besar, ya. Kemudian yang ketiga, wasyaqati.
Apa itu asyaqah? Di sini sebutkan allati tashukku jaybaha au thawbaha tasakhutan ala qada'illah. Yaitu perempuan yang merobek sakunya atau bajunya, pakaiannya, ya, karena dia marah dan tidak terima atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala dia mendapatkan musibah, tertimpa musibah, dia menyobek-nyobek bajunya, ya, menyobek, ya, pakaiannya. Ini adalah tindakan yang tidak benar, diharamkan, sampai Nabi SAW membebaskan diri dari perbuatan tersebut. Sekali lagi bahwa itu menunjukkan bahwasanya hal-hal tersebut adalah perbuatan dosa besar. Kalau bukan dosa besar, tidak mungkin Nabi SAW membebaskan diri dari hal tersebut. Menunjukkan 3 hal tersebut adalah hal yang diharamkan, ya, dalam agama kita yang mulia ini. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya yang hampir mirip, ada hubungan yang sangat erat sekali, ya, dengan hadis yang pertama ini dalam bab ini. Saya bacakan juga. Qala al-musannif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu ats-tsani was-sittuna ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-162. Hadis yang ke-162 ini juga sama, ya, menjelaskan tentang hukum marah, ya, terhadap musibah yang ditimpanya. Tidak terima dan berontak dengan ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Disebutkan di sini An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyyati rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tentang terjemahan beliau sudah berlalu juga pada hadis-hadis yang sudah lewat. Radhiyallahu taala anhu, semoga Allah SWT meridai beliau. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa minna. Perhatikan kata-kata laisa minna, bukan dari golongan kami, bukan dari jalan kami, bukan dari sunnah kami, ya, bukan dari petunjuk kami. Siapa itu? Ada 3 hal juga. Bukan tergolong dari golongan kami, kata Nabi SAW, yang melakukan 3 hal ini. Yang pertama, man darabal hududa, yaitu orang yang memukuli pipinya. Al-hudud jamak khad, pipi. Ya, menempeleng, ya, memukul dan menempeleng pipinya ketika dia mendapatkan musibah. Ya. Apakah yang ditempeleng bagian ke pipinya saja? Ya, bisa juga dia menempeleng atau memukul-mukul selain pipi, memukul kepala. Ya. Setelah dia mendapatkan musibah, atau memukul dada-dadanya, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya. Hadahumullah. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka, kembali kepada sunnah, kembali jalan yang benar. Nah, mereka, kata Nabi SAW, man darabal khududa,
Tidak termasuk golongan kami orang yang ketika mendapatkan musibah, memukuli, menempeleng pipinya, memukul-mukul dadanya, memukul kepalanya, atau menyakiti dirinya. Ini bukan dari golongan Nabi SAW. Bukan dari sunnah Nabi SAW. Bukan dari jalan Nabi SAW. Dan bukan dari petunjuk Nabi SAW. Ya. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar. Dan sekali lagi, kata-kata laisa minna bukan berarti bahwasanya orang itu keluar dari Islam. Tidak. Karena Ahlus Sunnah berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa itu, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, itu tidak keluar dari rel keislaman. Tidak keluar dari lingkup keislaman. Tidak. Lain dengan pemahaman Khawarij. Orang yang melakukan dosa besar keluar dari Islam. Tapi Ahlus Sunnah tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Tetapi hadis ini menunjukkan bahwasanya dosa ini adalah dosa besar. Dosa besar. Tidak mengeluarkan orang yang melakukan itu adalah dalam rel keislaman. Perhatikan ini. Biar tidak salah faham. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, laisa minna man darabal hududa. Bukan dari petunjuk kami. Bukan dari sunnah kami. Bukan dari jalan kami. Bukan dari golongan kami yang memukul pipinya ketika dia mendapatkan musibah. Ketika dia ditimpa musibah, memukul-mukul kepalanya, memukul-mukul dadanya, dan menyakiti anggota tubuhnya yang lainnya. Ini bukan dari golongan Nabi SAW, bukan dari sunnah Nabi SAW, bukan dari petunjuk Nabi SAW. Yang kedua, wasyaqqal juyuba, yaitu yang merobek-robek baju. Ya, dengan marah dia, tidak terima dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal seorang mukmin apabila dia mendapatkan musibah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk dari orang-orang yang sabar itu, apabila dia mendapatkan musibah, ya, dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini disebut dengan ucapan istirja, pernyataan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang betul kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apapun. Ya. Apa yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti, tidak boleh tidak. Dan ucapan ini bukan sekedar ya seseorang atau diungkapkan ketika mendapatkan musibah, kematian saja, tidak. Apapun bentuk musibahnya, ya, besar maupun kecil, dia mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Bahwasanya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wada'a bida'wal jahiliyati. Yang ketiga yaitu menyeru dengan seruan jahiliyah. Seseorang yang mendapatkan musibah, ya, mengucapkan dengan seruan-seruan jahiliyah seperti apa? Tatkala dia mendapatkan musibah, wah, cilaka, hancurlah, ya, binasalah, seterusnya. Ini adalah dakwah jahiliyah, seruan-seruan orang jahiliyah, yang mana hal itu adalah perbuatan orang bodoh. Oleh karena disebutkan jahiliyah, ya, orang-orang yang jahil. Dan ini adalah tidak diperbolehkan, karena kita tidak boleh meniru dan menyontoh orang-orang jahiliyah.
Ya. Oleh karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisa minna, bukan dari golongan kami. Menunjukkan bahwasanya itu adalah perbuatan dosa besar. Man da'a bi da'wal jahiliyati, orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Jadi ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari tiga hal semuanya itu sebagaimana disebutkan, ya, dari tiga-tiganya itu adalah perbuatan dosa besar. Sekali lagi saya tekankan, seorang muslim, seorang mukmin yang mengimani dengan takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia mendapatkan musibah, ucapkan sebagaimana Allah SWT nyatakan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang semacam itu akan mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lanjutan ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun. Orang-orang yang semacam itu yang mengucapkan istirja tadi itu akan mendapatkan ampunan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmah. Ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang semacam itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Ya. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dengan fawaid yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu dari dua hadis tersebut. Yang pertama, tahrimut tasakhuti min aqdarillahil mu'limati, yaitu larangan haram hukumnya marah dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dari ketentuan-ketentuan Allah yang tidak menyenangkan, menyedihkan. Ya, tidak boleh kita marah, tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa idharu dzalika bin niyahati wan nadbi wal halqi aw asy-syakki aw ghairi dzalika ka hathyi at-turabi 'ala ar-ra'si. Salah satu bentuk tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan, dinyatakan dengan niyahah, yaitu meratapi, ya. Meratapi, wanadbi, dan ini meratapi mayat tersebut, menyebut kebaikan-kebaikannya, ya. Siapa nanti yang akan memberikan makan? Ya Allah memberikan makan, bukan si mayit. Yang memberikan makan, memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau dengan bentuk-bentuk yang lainnya, al-halaq, mencukur atau menjambak-jambak atau mencabut-cabut rambutnya, ya, mencabut rambutnya atau merobek-robek bajunya atau pakaiannya dan selainnya. Au ghairi dzalika ka haththi turabi ala ar-ra'si, atau yang lainnya seperti apa? Memberikan atau menumpukkan debu atau tanah ke kepalanya sebagai bentuk tidak rela dan tidak rida dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk-bentuk adalah perbuatan-perbuatan jahiliyah yang harus bagi seorang muslim dan mukmin harus menjauhinya. Tidak boleh melakukan hal tersebut. Haram hukumnya melakukan hal tersebut. Yang kedua, tahrimu taklidil jahiliyati bi umurihim allati lam yuqirrahum asy-syari' 'alaiha wa min jumlatiha da'awihim al-batilatu 'indal masaibi, yaitu haramnya mengikuti orang-orang jahiliyah, urusan-urusan jahiliyah yang tidak ditetapkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Yaitu seruan-seruan mereka yang batil ketika mendapatkan atau ditimpa musibah, seperti ungkapan cilaka, ya, cilaka aku, bencana dan seterusnya, ya. Atau yang sering kita dengar apes, ya. Ucapan-ucapan semacam itu adalah termasuk dakwah jahiliyah, seruan-seruan orang jahiliyah, tidak boleh, ya. Hancurlah, ya, petaka, dan seterusnya, yang mana itu adalah suatu ungkapan, suatu ekspresi yang
menunjukkan bahwasanya dia tidak senang dan tidak rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga termasuk perbuatan-perbuatan orang jahiliyah yang harus kita menjauhinya. Ya. Yang ketiga, anna hadzal fi'la wa hadzal qawla minal kabairi. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن عمل ذلك ولا يتبرأ إلا من فعل كبيرة. Bahwasanya perbuatan-perbuatan semacam itu, ungkapan-ungkapan semacam itu adalah termasuk minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Ya. Tindakan-tindakan yang tadi itu, ungkapan-ungkapan tadi itu, tutur-tutur kata yang disebutkan contoh-contohnya tadi itu adalah merupakan bagian dari dosa-dosa besar. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarra'a mimman 'amila bidzalika. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan diri dari orang yang melakukan hal tersebut. Wala yatabarra'u illa min fi'li kabiratin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membebaskan diri melainkan dari perbuatan dosa besar. Tatkala Nabi SAW membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut, menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut, baik itu misalkan bukan dari hadis Nabi SAW, yang pertama yaitu darbal khudud, memukul pipi, memukul-mukul kepala, memukul dada, ya, atau menyobek-nyobek pakaiannya, bajunya. Ya, itu adalah perbuatan-perbuatan yang Nabi SAW membebaskan diri dari hal tersebut. Hal itu menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar yang harus bagi seorang muslim untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut. Yang keempat, la ba'sa minal huzni wal bukai, fa huwa la yunafi sabra ala qada'illah. Tidak mengapa seseorang itu bersedih, menangis, ya, ketika dia mendapatkan musibah, bersedih, wajar, menangis, ya wajar, ya. Selama menangisnya, ya ini menangis yang wajar, tidak menangis dengan menjerit, dengan suara yang keras, meratapi, tidak dengan demikian. Tapi, ya ini bersedih yang biasa, menangis yang biasa itu adalah tak mengapa. Wa huwa la yunafi sabra ala qada'illah, dan itu tidak menafikan kesabaran atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma huwa rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi aqaribi wal ahbab wal ahibbai. Bahkan hal itu adalah merupakan rahmah yang Allah SWT jadikan, ya, pada hati orang tersebut, yakni senang, yakni bersedih tatkala keluarganya, orang-orang yang di dekatnya, orang kerabatnya meninggal misalkan, ya, atau mendapatkan musibah, ya. Itu merupakan rahmah yang ada pada hati orang tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh-boleh saja hal itu, ya, selama dalam batas-batas yang diperbolehkan, ya, sebagaimana tadi sebutkan, tidak menangisnya dengan ratapan, dengan mengangkat suaranya misalkan, ya. Kemudian disebutkan di sini, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hazina wa dharafat 'ainahu wa qala la naqulu illa ma yurdi rabb. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersedih. Nabi SAW juga pernah berlinangan air matanya, ya, bersedih dan menangis. Seperti dalam ketika Nabi SAW ditinggal putranya Ibrahim, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersedih dan menangis. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan kecuali dengan ucapan yang baik, wala naqulu illa ma yurdi rabb, dan kami tidak mengatakan kecuali perkataan-perkataan yang menjadikan Allah SWT itu ridha. Ya. Jadi jangan sampai kita
mengungkapkan, berbuat dengan perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala karena musibah yang menimpa seseorang. Ya. Karena itu semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani dan harus kita terima. Tidak ada di dunia ini kejadian apapun bentuknya, kejadian kecil maupun besar, melainkan ya, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ada tulisannya. Ya, tidak ada yang terluput dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diteluskan. Semua ada catatannya. Ya. Maka bagi seorang muslim dan mukmin wajib untuk menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada dua faedah yang dijelaskan di sini secara panjang lebar, tapi saya ingin sampaikan dua faedah tersebut ya secara singkat. Disebutkan faidatani. Al-ula, ada dua faedah. Faedah yang pertama, kata beliau, Syekh rahimanallahu wa iyyahu, al-ibanu billahi ta'ala wa husni raja'il 'abdi bi rabbih wa mathubatihi. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wa husni raja'il 'abdi bi rabbih, dan berharap dengan harapan yang baik pada Rabb-nya. Seorang hamba wajib untuk berharap dengan harapan yang baik dan berharap juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian yang ada ini semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita untuk kita menerimanya. Dan bagi seorang muslim semuanya adalah ketentuan Allah adalah baik. Ya, baik, semua ketentuan dari Allah SWT semuanya adalah baik. Ingat dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mu'min, mengherankan urusan seorang mukmin tersebut. Inna amrahu kullahu khair, semuanya urusannya bagi seorang mukmin baik aja. In asabathu sarra fasyakar, ya, kana khairan lah. In asabathu sarra'u syakara, kana khairan lah. Apabila dia ditimpa suatu kenyamanan, kelapangan, dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabar. Apabila dia ditimpa suatu ketidaknyamanan, suatu malapetaka atau musibah, bencana, dia bersabar. Kana khairan lah. Maka itu adalah juga baik bagi dia. Walaysa dzalika illa lil mu'minin, kata Nabi SAW, dan hal itu adalah tidak dimiliki kecuali seorang mukmin yang sejati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka bagi seorang mukmin tidak ada lain kecuali bersabar apabila dia mendapatkan musibah dan bersyukur tatkala dia mendapatkan kenikmatan. Ya. Kemudian faedah yang kedua disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, madhhabu ahli sunnati wal jamaah annal muslima la yakhruju min dairatil islami bimujarradi fi'lil ma'asi wa in kaburat ka qatlin nafsi bi ghairi haqqin. Yang kedua, permasalahan yang penting, yaitu madhab ahli sunnah wal jamaah, bahwasannya seorang muslim itu tidak keluar dari lingkup keislaman dengan sekedar berbuat perbuatan maksiat, walaupun maksiat itu maksiat besar, tidak keluar dari rel keislaman. Ya. Seperti apa? Membunuh orang tanpa alasan yang benar, itu adalah perbuatan dosa besar. Ya, dosa besar. Berzina adalah perbuatan dosa besar, tapi pelakunya tidak mengeluarkan dari rel keislaman, tidak mengeluarkan dari ruang lingkup keislaman. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah demikian. Lain dengan khawarij. Orang pelaku dosa besar keluar dari Islam di dunia. Dan di akhirat nanti kekal di
neraka, wal'iyadzubillah. Ini pendapat yang batil. Ahlus sunnah tidak demikian. Ahlus sunnah berpendapat bahwasanya orang pelaku dosa besar pun ya tidak keluar dari rel keislaman. Ya. Tapi dia adalah tetap dalam kondisi iman, seorang mukmin tapi naqisul iman. Ya. Imannya adalah berkurang. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi maksiyati atau bi ta'atil syaitan. Ya. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bahwasanya keimanan itu bertambah dengan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan salat, puasa dan seterusnya, dia keimanan akan bertambah. Wa yanqusu bil maksiyah. Ya. Dan berkurangnya keimanan itu karena perbuatan maksiatnya. Ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui, ya, bahwasanya mazhab ahli sunnah wal jamaah tidak mengeluarkan seorang pelaku dosa besar pun dari ruang lingkup keislaman. Ya, seperti membunuh, berzina, ya, minum khamr, makan riba dan seterusnya itu semuanya dosa-dosa besar, tetapi hal itu tidak mengeluarkan pelakunya dari ruang lingkup keislaman. Ya, itu merupakan akidah kita, akidah ahli sunnati wal jamaah, dan masalah ini disebutkan dan dipaparkan dalam kitab-kitab, ya, akidah. Bisa merujuk pada kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah tentang masalah ini. Demikian ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang sedikit ini bisa difahami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.